Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Ya, mudah-mudahan pada pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Baiklah anak ibu, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak ibu, hari ini saya akan melanjutkan materi kita yang ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya ya. Jadi minggu semalam kita sudah belajar bagaimana cara seseorang menyimpulkan isi surat pribadi ya. Tentu masih ingat bukan? Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan surat pribadi dan surat dinas juga, yakni tentang struktur dan kebahasaan yang terdapat pada surat pribadi dan surat dinas. Jadi simak videonya ya nak. Surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara tertulis dari satu pihak, yakni pengirim, kepada pihak lain, yaitu penerima surat. Surat pribadi ditulis untuk komunikasi dengan teman sebaya, antara anak dengan orang tua, dan antar keluarga, misalnya kepada kakak dan saudara sepupu. Informasinya bisa bermacam-macam, dapat berupa pemberitahuan, pernyataan, perintah, permintaan atau permohonan, dan selanjutnya laporan. Perhatikan bukumu yang ada di halaman 254 sampai dengan 263. Jadi pada hari ini kita akan belajar menelaah struktur dan bahasa surat pribadi dan juga surat dinas. Adapun tujuan pembelajaran kamu pada hari ini, yakni kamu mampu menelaah struktur dan bahasa surat pribadi ya, dan surat dinas yang dibaca maupun yang didengar. Sekarang coba kamu buka buku paket bahasamu halaman 254 sampai dengan 256. Ya, di situ kamu bisa lihat struktur dari surat pribadi dan juga surat dinas. Adapun struktur surat pribadi, yakni yang pertama itu adalah alamat dan tanggal surat, yang kedua salam pembuka, ketiga kalimat pembuka paragraf, keempat isi surat, yang kelima penutup surat, keenam salam akhir, dan yang ketujuh nama disertai dengan tanda tangan si pengirim surat. Jadi dari apa yang saya jelaskan tadi ya, sekarang coba kamu lihat buku paketmu yang ada di halaman 254. Sudah sesuai bukan? Ya, kamu bisa lihat dari contoh yang ada di bukumu tersebut, yang mana bagian struktur yang sudah saya sebutkan tadi. Di antaranya itu ada alamat dan tanggal surat, ya, salam pembuka, kalimat pembuka paragraf, isi surat, penutup surat, salam akhir, dan nama, ya, disertai dengan tanda tangan si penulis surat. Adapun untuk struktur surat dinas ya, yang pertama sekali itu ada kepala surat atau yang disebut dengan kop surat, yang kedua memiliki nomor dan tanggal surat, ketiga ada lampiran, yang keempat ada perihal, yang kelima ada alamat dan tujuan surat, yang keenam ada paragraf pembuka, ketujuh isi surat, yang kedelapan salam penutup, kesembilan paragraf penutup, yang kesepuluh salam penutup, dan yang kesebelas nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat tersebut. Jadi dari apa yang saya sebutkan tadi ya, kamu bisa menyesuaikan dari contoh yang ada di bukumu halaman 255. Di situ ada contoh dari surat dinas. Yang manakah kepala atau kop suratnya?
Ya, tentunya di situ ada terletak di bagian atas, paling atas ya, itu merupakan kepala atau kop surat. Yang kedua itu ada nama dan tanggal surat. Selanjutnya di situ ada lampiran, berapa berkas yang diberikan. Kemudian ada perihal, jadi halnya itu mengenai apa. Selanjutnya alamat dan tujuan surat, ditujukan kepada siapa, di mana ya. Selanjutnya ada bentuk salam pembuka, paragraf pembuka, isi surat, paragraf penutup, salam penutup, dan nama disertai tanda tangan pihak yang memperkuat surat tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bagian unsur-unsur dari surat dinas dan surat pribadi. Jadi unsur-unsur surat dinas dan surat pribadi ini sama halnya dengan bentuk sistematika atau struktur yang ada pada surat dinas maupun surat pribadi ya. Hanya saja kalau dikatakan struktur berarti urutan yang harus sesuai dalam penulisan, baik itu surat pribadi maupun surat dinas. Sedangkan unsur-unsurnya ya, baik untuk unsur surat dinas maupun surat pribadi ya, itu merupakan bagian atau hal-hal yang harus ada pada bagian surat tersebut. Jadi hampir sama ya nak ya. Selanjutnya kita akan belajar menelaah kebahasaan yang terdapat pada surat pribadi dan surat dinas. Ya, sekarang coba kamu perhatikan dari yang sudah saya jelaskan di bagian awal tadi ya. Ini ada contoh yang saya berikan ya, bagaimana bentuk bahasa surat pribadi. Ya, tentunya sudah tahu bukan? Ya, untuk bahasa surat pribadi itu biasanya menggunakan bahasa yang sifatnya pribadi ya, atau berkesan tidak formal atau tidak resmi ya, tetapi tetap harus memiliki bahasa yang santun. Begitu juga halnya dengan bahasa yang terdapat pada surat dinas ya, kebalikan dari bahasa yang terdapat pada surat pribadi ya. Jadi kalau bahasa yang digunakan pada surat dinas itu biasanya menggunakan bahasa yang sifatnya resmi ya. Kemudian bahasanya juga menggunakan bahasa yang baku, singkat dan jelas, serta berpola tetap. Jadi tidak dapat diubah sesuai dengan struktur penulisannya. Adapun kesimpulan dari materi yang kita bahas pada hari ini, yakni dalam penulisan surat pribadi dan surat dinas itu ya, suratnya harus sesuai dengan urutan atau strukturnya ya, jadi jangan sampai ada yang terlewatkan. Sedangkan bahasa yang digunakan pada surat pribadi itu berkesan lebih formal, lebih santai atau non formal. Sedangkan surat dinas kebalikannya, yakni bersifat formal atau resmi dan baku. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Kemudian saya ingatkan kembali ya, kalian akan melaksanakan ujian formatif 2. Jadi kalian belajar di rumah ya, baca buku paketmu dari materi video 5, 7, 8, dan 9 ya. Selamat belajar dan selalu semangat ya nak ya. Selamat pagi.